Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurdiansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan Kerajaan Mataram dan Banten. Kesultanan Mataram. Sultanan Mataram merupakan salah satu kesultanan dalam peradaban Islam di Indonesia. Kesultanan Mataram ini hampir menguasai keseluruhan Pulau Jawa dan berpusat di daerah Yogyakarta. Kesultanan Mataram Islam ini berlangsung dari tahun 1582 sampai tahun 1755. Adapun beberapa tokoh yang terkenal di kesultanan ini adalah Penambahan Senopati atau Sutawijaya serta Mas Panangsang alias Sultan Agung. Masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam ini terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Pada awalnya, Kerajaan Mataram ini merupakan bagian dari daerah Kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Pajang. Pada masa pertengahan abad ke-16, Mataram mampu berkembang lebih pesat dan menaklukkan kerajaan induknya yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, Mataram Islam mampu menguasai lebih dari 3/4 Pulau Jawa serta mendominasi bidang agraris dan perdagangan Laut Jawa. Kesultanan Mataram Islam mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Agung. Penggantinya Amangkurat I yang memerintah dengan kejam serta bersekutu dengan VOC. Hal ini menimbulkan banyak pemberontakan terhadap Kesultanan Mataram Islam. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani dengan isi yakni terpecahnya wilayah Mataram Islam yang menjadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pada tahun 1757, Belanda kembali mengintervensi dengan adanya Perjanjian Salatiga yang menambahkan Mangkunegara sebagai pecahan wilayah. Perpecahan wilayah Mataram Islam yang terakhir terjadi pada tahun 1813. Sejarah awal Mataram Islam. Sejarah awal Mataram Islam ini, riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mantao yang diberikan pemimpin Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya atau disebut Jakatingkir kepada Ki Ajeng Pemanahan. Ki Ajeng Pemanahan adalah pendiri dari Wangsa Mataram yang juga ayah dari Penambahan Senapati atau Sutawijaya. Ki Ajeng Penambahan merupakan cucu dari Ki Ajeng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis Raja-Raja Majapahit dan Kerajaan Mataram kuno. Kesultanan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ajeng Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Panangsang dari kerajaan Jepang. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan kepada putranya Susuhana Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi karaton ke Pelaret. Sejak itu gelar sultan diganti menjadi sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan mengganti sosok anti VOC, justru berteman dengan VOC. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya Susuhanan Amangkurat I di bawah kepemimpinan Amangkurat I. Ia memindahkan lokasi keraton ke Pelaret. Sejak itu, gelar sultan diganti menjadi sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga tahun 1677 terjadi pertentangan dengan terpecah dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada tahun 1677, Susuhanan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhanan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu, Susuhanan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kartusura. Kemudian pada tahun 1677, Susuhanan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhanan Amangkurat II. Di masa pemerintahan itu, Susuhanan II
memindahkan pusat pemerintahan ke Kartasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Namun, secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830 sampai akhirnya 13 Februari 1755 menjadi puncak terpecahnya kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Mataram. Ada banyak peninggalan dari kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga saat ini, yakni Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Jogja, Komplek Makam Kerajaan Imogiri di Bantul, Jogja, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu ada juga kitab Sastra Gending yang menjadi sumber sejarah kerajaan Mataram Islam. Itulah perjalanan panjang berdirinya dan berjaya hingga runtuhnya kerajaan Mataram Islam yang menjadi salah satu kesultanan terbesar kerajaan Islam Nusantara. B. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan dalam peradaban Islam di Indonesia. Kerajaan ini bertempat di wilayah barat Pulau Jawa sampai dengan Lampung, Sumatera. Kesultanan Banten berlangsung dari tahun 1526 sampai tahun 1813. Beberapa tokoh terkenal dari kerajaan ini ialah Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa kejayaan Sultan Banten terjadi di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten terdiri pada tahun 1526 oleh Sunan Gunung Jati atau Fatahillah. Dalam sejarah pendiriannya, Fatahillah diutus oleh Demak untuk melakukan syiar di Jawa Barat dan memperluaskan kekuasaan kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 oleh Sunan Gunung Jati atau Fatahillah. Dalam sejarah pendiriannya, Fatahillah diutus oleh Demak untuk melakukan syiar. Puncak kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Agung Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal pedagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain sehingga Banten menjadi wilayah yang perdagangannya berkembang pesat. Ada 5 hal yang dilakukan oleh Sultan Agung Tirtayasa terhadap kemajuan kerajaan Banten adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selat Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Yang kedua, dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan para pedagang asing dari Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Yang keempat, melakukan modernisasi pembangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Sejumlah situs bersejarah peninggalan kerajaan Banten dapat kita saksikan hingga sekarang di wilayah pantai Teluk Banten. Dan yang terakhir yaitu membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Kekuatan ekonomi Banten diduduk oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serang dari kerajaan lain di Nusantara dan serang pasukan asing dari Eropa. Kehidupan budaya Kesultanan Banten. Masyarakat yang berada di wilayah Kesultanan Banten terdiri dari beragam etnis yang ada di Nusantara, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, dan Bali. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya di Banten dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam.
Pengaruh budaya Asia lainnya didapatkan dari migrasi penduduk Cina akibat Perang Fujian tahun 1676, serta keberadaan perdagangan India dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam bidang seni, bangunan Banten meninggalkan seni bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Selain itu, Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibon yang dibangun oleh Jan Lucas Kardel, seorang Belanda yang telah memeluk agama Islam. Sejumlah peninggalan bersejarah di Banten saat ini dikembangkan menjadi tempat wisata sejarah yang banyak menarik kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Dalam bidang seni, bangunan Banten meninggalkan seni bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Kehidupan sosial Kesultanan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaannya. Usaha Sultan Ageng Tirtayasa adalah perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1607. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.